acara live Instagram Smart Plus Pro. Hari ini kita akan live baking, tapi perbedaannya kita lepas masker ya, Chef ya. Iya betul, Maria. Nah, kebetulan juga kita juga udah booster yang ketiga ya, Chef ya. Iya, sudah booster ketiga, jadi aman ya. Iya, bener banget. Jadi kita udah booster ketiga dan kita juga udah ngelakuin antigen nih, dan posisinya semua yang ada di sini tuh udah negatif. Jadi kita diperbolehkan untuk lepas masker seperti itu. Nah, Smart Bakers juga kalau misalkan ada yang belum booster ketiga ya, Chef ya, kita anjurin untuk booster ketiga ya, betul. Chef ya. Nah, kalau gitu hari ini kita akan live baking sama seperti live baking sebelumnya. Jadi nanti kita akan ada sesi tanya jawab juga yang akan langsung dijawab oleh Chef Kokonya. Nah, di sini udah ada Chef Koko. Nah, gimana nih Chef kabarnya? Baik, Maria. Halo Smart Baker, apa kabar? Bagaimana kabar Maria hari ini? Nah, kabar saya baik, Chef. Ya, terima kasih. Nah, di sini tuh kita bakal ngebikin kayak ide menu baru ya, Chef ya. Betul, ide cake baru yang saya modif dari, biasa kan ada spiku tuh yang umum kuning coklatnya, saya modif sekarang ya. Oke, ini tuh ada inovasi baru dengan campuran sama gula merah ya, Iya, Chef? Gula merah, bumbu spekuk, dan taburan kenari cincang, betul. Kenari cincang. Nah, kalau gitu hari ini tuh kita bakal buat apa, Chef, kalau boleh tahu? Jadi Maria dan Smart Baker, jadi hari ini kita akan demokan lapis spiku kenari. Jadi ini spiku kan biasanya 2 lapis, kalau 3 kan biasanya disebut lapis Surabaya. Nah ini kita pakai gula palem dicampur dengan gula pasir, setelah itu dicampur pakai bumbu spekuk. Nah tentunya kita menggunakan nanti palembum cake margarin. Untuk hasilnya lapis spiku kenarinya itu lebih moist dan beraroma fruity butter. Oke, berarti kita menggunakan palembum cake margarin. Betul, ya, Chef ya. Yang tadi udah disebutin juga nih ada kelebihan-kelebihannya loh. Pertama itu bikin kuenya jadi lembut. Betul. Lebih moist. Terus ada aroma fruity butter ya fruity tadi, butter, Chef. betul. Dan juga ngebuat cake kita itu jadi premium ya, Chef ya. Nah, terus habis itu untuk palembum cake margarin ini juga nggak fungsinya untuk kue doang ya, Chef ya tadi? Iya, jadi palembum cake margarin itu ada bisa juga untuk selain cake, kue kering, roti, bisa juga untuk yang tumis masakan atau untuk ayam bakar kita bisa poles dengan palembum cake margarin bisa juga. Wah, berarti jatuhnya satu produk gunanya untuk banyak ya, Chef betul, ya. Nah, kalau gitu Smart Bakers yang udah tertarik nih untuk pembelian produk bisa langsung aja klik link di bio Instagram kita di @smartpluspro, atau kalau misalkan Smart Bakers pengen tahu nih hari ini kita buat apa dan resep ataupun caranya di mana, bisa lihat aja di Instagram kita di @smartpluspro, ataupun bisa juga lihat di Instagram Chef ya, Chef. Iya, IG saya Hidayat Chef Koko ya. Hidayat Chef Koko. Nah, bagi Smart Bakers juga jangan lupa ajukan pertanyaan karena nanti akan langsung dijawab oleh Chef Koko. Dan kita akan bagi-bagi hadiah ya, Chef ya. Ya, nanti ada 5 pemenang ya di sesi terakhir setelah kita IG Live itu berakhir. Iya, jadi kita akan ada bagi-bagi untuk 5 orang pemenang spesial dari Palembum seperti itu. Nah, kalau gitu ini udah ada bahan-bahannya ya, Chef ya. Mungkin boleh disebutin nih, Chef, satu persatu bahannya apa aja. Jadi Smart Baker kita lihat ini sama Maria. Di sini saya gunakan ini telurnya saya tutup dulu biar nggak kering ya. Ini resepnya nanti bisa lihat ya yang tadi yang Maria sudah sebutkan. Jadi kita pakai ini karena spesial kita gunakan kuning telurnya 30 butir. Putih telurnya 2 butir. Setelah itu kita campur antara gula palem dan gula pasir. Gula palemnya 200, gula pasirnya 150 gram. 150. Cake emulsifier-nya kita gunakan ini 15 gram. 15 gram. Ya, nah untuk bahan-bahan keringnya kita gunakan 180 gram terigu protein sedang, 30 gram susu bubuk, dan 10 gram bumbu spekuk. Kalau senang lebih kuat boleh pakai 15 gram, tapi kalau kebanyakan nanti takutnya kayak bau jamu nanti. Kebanyakan ya. Gitu. 10 sampai 15 gram boleh ya. Jadi Smart Baker kalau mau saya pengen lebih strong bisa nggak bisa, atau terlalu strong mau dikurangi menjadi 5 gram boleh nggak boleh bumbu spekuknya. Nah, di sini dan kita menggunakan palembum cake margarin. Nah, di sini 400 gram palembum cake margarinnya Smart Baker harus kita kocok dahulu kurang lebih 8 sampai 10 menit sampai mengembang warna lebih pucat, dan nanti kita campurkan dengan susu kental manis. Fungsi susu kental manis sebagai nanti cake-nya lebih moist. Nah, nanti kita taburi dengan ini kenari cincang yang dikupas, dicincang, dipanggang dulu biar dia lebih wangi. Oke, berarti di sini udah ada beberapa tips juga ya, Chef ya. Betul ya. Nah, nanti di sini dilapis dengan buttercream. Buttercreamnya kita gunakan palembum cake margarin dan shortening ini Vilma Baker Cream Fat. Setelah itu kita pakai susu kental manis atau pakai gula cair boleh, atau dengan gula tepung dan mocha pasta misalnya. Mocha pasta biar aromanya mocha. Kalau mau pakai mocha boleh, mau tidak juga masalah. Tetap kuning karena biasa kalau krim yang ada mocha biasanya ada campuran margarin dengan shorteningnya.
Nah, kalau gitu nih Chef, dari bahan-bahan aja saya udah ada nangkep beberapa tips ya Chef ya. Berarti kalau kenarinya ini kayak harus dipanggang terlebih dahulu ya Chef ya. Kupas kulit, baru kita cincang, kita panggang biar lebih wangi. Biasanya Biar kan lebih kalau wangi. kacang-kacangan kita panggang itu kan dia lebih ada aroma, ya lebih wangi. Iya, benar. Dan kalau misalkan untuk pelembung cake margarinnya sendiri, itu kalau di atas berapa gram ya Chef? Jadi ada tips ya, jadi sahabat Smart Baker ya, jadi penggunaan margarin, kenapa di sini saya pakai margarin pelembung cake margarinnya dikocok, karena kita menggunakan lebih dari 250 gram. Jadi ada tips, kalau dari Smart Baker menggunakan margarin 250 gram sebaiknya dikocok. Karena apa? Karena nanti supaya pengadukan dengan adonan dia lebih stabil. Kenapa lapis Surabaya pakai margarin kocok, bisa nggak pakai margarin cair? Bisa, selama kalau kita bagi 3. Tapi kalau kita gabung jadi 1 pakai margarin cair, pelembung cake-nya itu nanti diaduk kelamaan dia volume adonannya akan lebih cair. Jadi pakai margarin pelembung cake margarin kocok, dia akan lebih stabil adonannya. Oke, berarti ini udah tips banget ya Chef ya. Kalau misalkan pelembung cake margarinnya di atas 250 itu harus dikocok, dan kocoknya kurang lebih tadi 8 sampai dengan 10 menit ya, sampai dia lebih ringan, warnanya lebih pucat, kuningnya lebih pucat, betul. Ya. Oke, nah ini ada juga nih Chef, saya juga tertarik sama gulanya nih Chef. Kenapa kita pakainya 2 gula Chef? Nah di sini Smart Baker, betul Maria. Kalau bikin yang cake yang memakai gula palem, sebaiknya di mix ya. Jadi misalnya 60%-nya gula palem, 40%-nya gula pasir. Karena apa? Supaya nanti volumenya lebih besar. Karena kalau full gula palem itu banyak macam. Ada yang real gula palem, ada juga kayak seperti ini kayak dicampur dengan gula pasir. Jadi ini harus dicampur dengan gula pasir supaya apa? Nanti lebih mengembangnya maksimal. Kalau pakai gula palem full, mengembangnya akan lebih tidak kurang maksimal ya Chef betul. Ya. Oke, berarti sebenarnya kalau pakai gula biasa itu jatuhnya kayak lapis Surabaya biasa ya betul, Chef ya. Karena ini kita kan ada kreasinya ya Chef betul. ya. Oke, kalau gitu. Nah Chef, langsung aja nih Chef, tahap pertama itu kita ngapain? Nah di sini loyangnya kita gunakan ya. Jadi ini Smart Baker dan Maria. Loyangnya pakai loyang kotak, ukuran 22, panjangnya, lebar 22, tingginya 3 cm. Tingginya 3 cm. Dipoles dengan mentega putih. Sedang ya, jangan terlalu tebal sekali. Kasih baking paper di bawahnya. Kalau ini pakai loyang kotak, mau pakai loyang bulat bisa. Boleh, lebih besar, tapi 24 karena kotak dan bulat lebih besar yang bulat biasanya. Kalau kotaknya 22, yang loyang bulatnya pakai 24. Pakainya 24. Ya betul. Nah kita mulai ya. Boleh. Nah di sini ini margarin pelembung cake margarinnya Smart Baker saya sudah kocok tadi kurang lebih 8-10 menit sampai mengembang dan memutih ya. Kita masukkan. Ini susu kental manisnya. Oke, nah Smart Bakers yang udah tertarik untuk kayak pengen tahu nih resepnya bisa dilihat di mana? Bisa lihat aja langsung di Instagram kita di @smartpluspro. Di situ udah ada gambarnya Chef Koko. Nanti tinggal di swipe aja. Di situ udah ada bahan dan juga cara pembuatannya. Nah ini lagi diaduk ya Chef ya. Pelembung cake margarin yang dikocok mengembang campur dengan susu kental manis. Nah kita sisihkan. Disisihkan dulu. Nah kita siapkan ini mixernya untuk bikin cake-nya. Jadi Smart Baker kuning telur. Kuning telurnya kita masukkan. Ya, betul. Putih telur. Putih telur. Ya. Nah ini kita udah lagi mau tahap pembuatan untuk cake-nya ya Chef ya. Gula palem. Gula palem. Setelah itu gula pasir. Gula pasir. Ya. Digabung jadi satu dan cake emulsifier. Dan di sini Smart Baker cake emulsifier kan gram, kurang lebih 1 sendok teh penuh. Tapi kalau misalnya, aduh kebanyakan, boleh kan menjadi 10 gram boleh. Jadi cake emulsifier boleh dikurangi, tapi jangan ditambah. Kenapa? Kalau ditambah nanti adonannya akan lebih kaku. Karena tiap karakter cake emulsifier itu berbeda. Ada yang bisa penggunaannya lebih sedikit, ada juga yang mungkin kita di resep 15 gram, mungkin di sini pakai cuma 12 gram. 12 gram ya. Kita masukkan. Cake emulsifiernya boleh apa saja, yang penting margarinnya harus pelembung cake margarin. Iya dong, harus dong. Karena apa? Tadi kan kita udah kasih juga nih ya Chef. Kalau misalkan pelembung cake margarin itu bikin kue itu jadi lembut, moist, terus abis itu juga ada aroma fruity butter, dan ngebuat cake kita juga jadi premium ya Chef ya. Iya betul. Nah di sini kan ini ada gula pasir, jadi kita aduk dulu ya Smart Baker. Nah biar merata, supaya apa? Takutnya cake emulsifiernya nggak merata. Ya. Nah, baru kita kocok, speed rendah dulu. Nah, speed rendah supaya nanti gula pasir, gula palem dan cake emulsifiernya larut dulu. Nah, kalau boleh tahu nih Chef, untuk pengocokannya sendiri berapa lama Chef?
Ini pengocokan smart baker, jadi tiap mixer berbeda. Ya, jadi oke. mungkin ada kayak sekarang portable mixer mungkin ini sudah mengembang kental, tapi mengocok pakai hand mixer. Karena kuning telurnya banyak, mungkin 15-17 tapi 12. Kelihatan apa waktu dikocok ada berjejak dari kocokan mixernya, nanti saya akan kasih lihat. Oh boleh chef, Ya. berarti posisinya juga ada berbeda-beda ya chef ya, Beda-beda, tergantung betul. sama dari mixernya juga. Ya. Yang penting udah ada berjejak dan juga mengembang dan abis itu kental ya chef ya. Nah di sini smart baker bahan-bahan keringnya terigu, susu bubuk dan bumbu spekuk kita ayak. Tujuannya apa? Supaya nanti kotoran, takutnya ada kutunya atau kotoran di terigu atau di susu bubuknya bergumpal. Jadi kita bisa hindari ya. Berarti semua bahan kering itu kita ayak dulu ya Ayak chef dulu, ya, terlebih dahulu ya. Ini diayak. Nah, kita nanti takutnya ada yang bergumpal atau ada kotoran ya. Oke. Ya, kita sisihkan. Nah kalau gitu smart bakers yang ketinggalan dan pengen tahu nih resepnya bisa dilihat di mana sih? Bisa lihat aja di Instagram kita di @smartlesspro. Di situ udah ada gambarnya Chef Koko dan nanti tinggal di swab aja. Setelah di swab udah ada bahan dan juga cara pembuatannya. Dan nggak hanya itu, tadi kita udah sebut ini kalau misalkan kita menggunakan pelambung cake margarin. Pelambung cake margarin ini bisa ngebuat cake itu jadi lembut, moist dan juga beraroma Sama fruity fruity butter. butter, betul. Dan ngebuat cake-nya juga jadi premium. Jadi kalau misalkan Smart Baker sudah tertarik untuk pembelian produk, bisa langsung aja klik link di bio Instagram kita. Seperti itu. Ya, nah ini cake dikocok, mengembang kental. Kita tadi sudah siapkan palmum cake margarinnya. Nah di sini kita ayak ya, yang tadi terigunya, susu bubuk dan bumbu spekuk. Nah ini Ya. tips lagi ya chef ya berarti ya. Ya, Kalau misalkan untuk bahan kering itu harus diayak ayak terlebih ya, dahulu supaya ya. nanti lebih tercampur merata. Bercampur merata. Nanti kita masukkan bahan keringnya, terigu, susu bubuk bumbu spekuk. Sorry nggak pakai maizena. Karena apa? Karena kan kuning telur sudah banyak. Iya, Ya, kuning nanti telur perlahan-lahan kurang lebih 1 menit. Ya. kurang lebih 1 menit. Berarti dimasukinnya juga nggak bisa langsung semua ya chef Iya, ya. takutnya nanti kan keluar berdebu. Jadi kita nanti speed rendah, kita masukkan sesendok atau 2 sendok perlahan-lahan sampai adonan ini bahan keringnya sudah habis dimasukkan. Sampai Betul. bahan habis. Nah, chef di sini udah ada pertanyaan masuk nih chef. Boleh, Kita boleh, langsung iya. kasih tanya jawab nggak apa-apa ya Boleh, chef iya. sambil nunggu. Nah di sini ada dari @jahitbaju Iya. Cantika itu menanyakan nih chef, misalkan kalau misalkan menggunakan loyangnya tuh berbeda nih sekitar 20 kali 30 cm itu gimana chef, bisa atau enggak? Jadi di sini untuk jahit baju dot cantika ya. Cantika, ya. Nah ini kita harus ukur volumenya. Kan ini kan loyangnya sudah 22 kali 22, mungkin 20-30, mungkin bisa jadi bukan 2 loyang bisa, tapi mungkin hasilnya akan lebih pendek. Oh, Jadi hasilnya memang akan lebih pendek kalau ya. kita ganti loyang, kita harus ukur volumenya dulu. Adonan jumlah berapa? Nah, kita nanti takutnya nanti kependekan atau mungkin ketinggian luber juga. Ya. Jadi kalau bisa sih sesuaiin aja ya Sesuai di chef resep, ya. betul, pakai sesuai loyang dengan 22, yang tadi saya bilang kotak 22 atau bulat 24, tingginya 3 cm ya. Oke, nah di sini udah ada lagi chef pertanyaan Ya. dari Selvia.ch itu menanyakan nih chef, kalau misalkan ini kan 3 loyang ya Loyang, tadi betul, ya, iya. kalau dimasukinnya itu 1 per 1 atau 2 dulu boleh nggak chef? Bisa. Nah di Bisa, sini ya? Smart Baker, karena kita menggunakan cake emulsifier, itu kan dia cake-nya tetap stabil. Iya, benar. Biasanya sih 8-10 jam kurang lebih. Jadi kalau misalnya ovennya ada muat 1 loyang atau 2 loyang, nanti kita bisa tunggu dulu. Jadi nanti kita panggang dulu sampai dia matang, baru masukkan loyang kedua atau ketiga. Bisa juga, ya. Nah, chef ini ada lagi pertanyaan bagus nih chef Ya. dari F3_Setyaningrum itu menanyakan kalau misalkan dengan metodenya nggak dipanggang, kayak metodenya dikukus itu bisa nggak chef? Tidak bisa. Jadi di sini @93_Setyaningrum. Jadi tiap cake itu nggak bisa ada dari panggang, bisa dikukus dengan beda. Jadi ada memang karakter yang bisa cake dipanggang dan dikukus. Tapi memang antara dipanggang dan dikukus agak berbeda. Jadi nggak mungkin nanti kita bikin yang kukus, pengennya dipanggang. Nanti bikin yang dipanggang, pengen digoreng. Beda. Jadi Nah, ini kan, jadinya nggak bisa ya, nggak chef bisa, ya. betul. Tergantung sama si resepnya itu. Jadi Ya. kalau misalkan untuk yang di oven ya lebih baik di oven Oven, aja, betul. jangan dikukus lagi ya chef Betul. ya. Nah di Seperti sini itu. kita lihat ya, Smart Baker ini udah mulai mengembang kental. Tuh. Wah. Ada bekas jejak mixernya. Kita matikan tuh. Ada bekas jejak mixer ya tuh. Ini kita lihat di sini. Ya. Seperti ini ya. Tuh, dia adonannya mengembang kental. Tuh. Dan Jatuhnya ringan ya chef, ringan, ya. jatuhnya juga
nggak ini Tuh, ya. jadi ada bekas mixernya, nah seperti ini ya. Jadi kenapa kalau over mixing, nanti kalau over mixing kita akan mengembang, setelah itu nanti kulitnya mengelupas dan pori-porinya besar, itu berarti over mixing dari proses pembuatan cake-nya, pengocokannya ya. Berarti dari awal pun kita udah nggak boleh salah nih ya, Iya, nggak Chef boleh salah, betul. Jadi bikin cake tuh dari pengocokan, pemanggangan ya, itu faktor penting juga, dari timbang bahan juga, betul. Nah, kita masukkan ya Smart Baker bahan-bahan keringnya, terigu, susu bubuk, dan bumbu spekuk. Nah ini kita masukin perlahan-lahan Perlahan ya dulu, Chef speed ya. peran ya. Oh, seperti ini. Nah di sini mixernya kalau kita bisa bikin ada 3 loyang, kita bisa gunakan lagi. Yang penting nanti setelah tercampur merata, kita tuangkan ke baskom. Jadi mixernya kan masih nggak kena lemak ya, nggak kena margarin. Ya, jadi kita bisa mau kocok yang kedua, ketiga masih bisa kita gunakan. Jadi nggak harus dicuci dulu ya Chef. Betul, ya, selama tidak kena ada lemak atau margarinnya. Oh gitu. Berarti tinggal pindahin aja adonannya, terus bisa digunakan lagi ya Chef betul ya. Nah di sini campur lagi. Ini kita lagi pencampuran bahan kering. Ya. Nah, Smart Baker di sini mau tanya boleh. Yang penting kan nanti kan kita akan pilih. Iya. Ya, jadi mau menanyakan tentang metode atau mengenai produk Palembang Cake margarin bisa juga. Nah, kalau gitu Smart Bakers jangan lupa ajukan pertanyaan karena di akhir sesi kita akan ada bagi-bagi hadiah spesial dari Pelambung untuk 5 orang pemenang. Nah, kalau misalkan Smart Bakers juga, ya saya baru masuk nih terus udah ketinggalan. Nah, bisa aja lihat di Instagram kita di @smartpluspro. Nanti kita akan posting untuk hasil live ini ya, Chef ya. Betul. Nah, di sini Smart Baker setelah tepungnya tadi tepung terigu, susu bubuk dan bumbu spekuknya masuk, kita kocok kecepatan lebih tinggi sebentar. Jadi kayak 1 menit ya. Nah, kita keluarkan, kita siapkan baskom yang lebih besar. Wah. Supaya apa? Ya, supaya lebih memudahkan pengadukan. Lebih mempermudah pengadukan ya, Chef ya. Betul. Ini kita sisihkan dulu. Nah, di sini kalau bisa ini kalau kita beli mixer seperti ini jangan diketuk, nanti apa si kocokan whisknya akan cepat rusak. Jadi sebaiknya dibersihkan ya perlahan. Jadi jangan sampai aduh nggak mau repot kotor, kita ketuk Iya, kita sampai ketuk gitu ya, Chef, biasanya akan ya. cepat rusak. Jadi nah, kita bersihkan seperti ini pakai ini sarung tangan plastik ya, tinggal buang saja gampang. Nah, kalau gitu Smart Bakers yang udah tertarik nih untuk pembelian produk, tadi kan udah dijelasin tuh kalau misalkan Pelambung Cake Margarin itu bisa ngebuat roti cake-nya kita itu jadi lembut, moist, aroma fruity butter, dan ngebuat juga jadi premium. Dan nggak cuman itu, si Pelambung Cake Margarin ini juga bisa digunakan di berbagai ya Chef ya, nggak cuman cake doang ya. Bisa bahkan masak juga bisa ya. Masak juga bisa, jadi nanti aroma fruity butternya keluar. Nah, kalau gitu ini lagi mau proses pemindahan ya Chef ya. Di sini jadi Smart Baker kita masukkan dulu si margarin Pelambung Cake margarin ini kocok mengembang putih, baru kita campur dengan susu kental manis. Nah di sini ya, kita sisihkan dulu. Nah di sini pengadukannya sistemnya folding ya Smart Baker. Jadi kita masukkan adonan yang tadi telurnya sedikit demi sedikit. Nah seperti ini. Biasa kan putar gini, prinsipnya folding ya, seperti ini. Oh, kalau ini misalnya manual spatula, ya, Chef ya? Oh, spatulanya kecil, bisa kata yang besar ya. Kita ambil yang besar, bentar. Oke, terlalu kecil karena kagok ya. Proses pengadukan ya, jadi pengadukan ada yang begini, yang bagus itu folding seperti ini. Kita pancing dulu sedikit. Yang ada Pelambung Cake margarinnya, kita masukkan sisa adonannya. Tujuannya apa? Lebih tercampur merata. Tuh. Oh gitu. Ya. Oke. Kita aduk di sini. Nah, Chef ada, saya mau nanya nih Chef, kenapa aduknya itu nggak sekalian aja pakai mixer Chef? Pakai mixer biasanya kan ada yang kalau pakai margarin cair, pakai Pelambung kan bisa. Cuman kalau yang saya tahu dari secara logika kalau kita dengan sistem putar ini kan dia akan turun ke bawah. Jadi enakan pakai dengan spatula lebih tercampur merata. Lebih tercampur merata juga ya, Chef? Dan adonan lebih stabil, tidak mudah, lebih cair. Oke, berarti ini tips lagi nih Smart Bakers. Kalau misalkan untuk pencampurannya sendiri kita pakai tekniknya ya Chef ya? Teknik folding ya, betul. Teknik folding, jadi jangan sembarangan untuk kocok aja gitu ya Chef ya? Betul. Dan ini pun ngebuat kayak nanti cake-nya itu, si Pelambung Cake margarinnya itu jadi tercampur secara merata, seperti itu. Dan kalau misalkan Smart Bakers udah tertarik nih, kayak tadi bahannya di mana ya, atau kayak step-stepnya gimana ya ketinggalan, itu bisa lihat aja di Instagram kita di @smartpluspro, ataupun bisa juga di Instagramnya
Chef Koko. Betul. Nah, enak ya seperti ini. Lumayan buat latihan otot juga ya. Lumayan berat ya Chef soalnya ya. Karena kan kuning telurnya banyak, jadi gunakan spatula yang lebih besar. Oke. Nah mungkin bilang ini ketahuan margarinnya merata apa tidak, kan ketahuan dari adonannya lebih kental. Tuh. Dan warnanya juga kan warna, margarin betul. itu agak kuning ya Chef betul. ya. Nah seperti ini. Tuh, merata. Wah. Baru kita siapkan loyangnya, kita timbang ya. Jadi ini satu adonan ini kurang lebih nanti saya sebutkan berapa gram dalam satu loyang ini. Nanti kita bisa timbang dulu. Ini loyangnya dinolkan. Tadi saya buat yang sebelumnya sih kurang lebih 550 gram, tapi kita lihat 550 ya. Jadi gram telurnya ya. Smart Baker harus ditimbang ya. Jadi telurnya berapa gram. Nah mungkin kan ada telurnya besar kecil ya, jadi harus ditimbang. Jadi telur itu, satu butir kuning telur itu 20 gram, satu butir putih telur 30 gram. Jadi harus ditimbang supaya nanti kalau ada pesanan 2-3 loyang tetap stabil. Jadi biar kayak rasanya pun tetap sama ya Sama, Chef betul ya. ya. Jadi nggak, kebanyakan kuning atau mungkin putihnya lebih banyak ya. Nah ini lagi proses pemisahan nih Smart Ya, Bakers. dibagi 3. Nanti saya sebutkan. Tadi saya buat pertama sih memang kurang lebih 550 kurang lebih. 550 kurang lebih ya. Kurang lebih ya. Karena berarti dari satu resep yang tadi itu tuh kita bisa menghasilkan sekitar 3 loyang ya Chef ya. Betul. 3 loyang kotak ukuran 22. Kalau mau bulat kita pakai loyang yang 24 lebih besar. 24 lebih Ya. besar. Wah. Warnanya cantik ya Chef ya? Ya, warnanya dari gula palem dan bumbu spekuk ya. Iya. Dan kita sisihkan dulu. Nah, bagi Smart Bakers yang ketinggalan bisa lihat langsung di Instagram kita, nanti setelah ini akan kita posting. Posting, Seperti betul, itu. ya. Nah kalau misalkan Smart Bakers juga udah tertarik nih kayak pembelian produk, bisa langsung aja klik link di bio Instagram kita di @smartpluspro. Nah ini lagi diratakan ya Chef ya. Jadi bisa pakai spatula dari karet ini, atau pakai scraper, atau pakai yang palet spatula yang untuk hias kue bisa juga. Oke. Tujuannya supaya lebih merata ya. Supaya lebih merata ya Chef. Ya. Nah tadi kira-kira Chef udah ditimbang Chef? Ditimbang. Berapa tuh Chef? Saya timbang tadi kurang lebih 530, nggak sampai 550. 530 ya. Jadi Smart Baker satu loyang ini kurang lebih 530 gram. 530. Ya, nah ini kita biasanya kan ada sistem digebrak dulu ya. Iya benar. Ya seperti ini. Ya, nah di sini kita nanti taburi atasnya. Ini mau kita taburi dengan kenari, tiga-tiganya juga boleh. Saya taburi tiga-tiganya. Bisa dua, ditaburi, satu enggak juga bisa. Bentar saya ambil berarti dulu. ini biar adil kita taburin semua aja ya Chef ya? Taburi semua, karena biar lebih banyak kenari itu lebih enak. Iya, Memang dipotong, kadang-kadang kan agak lebih takutnya bompal gitu ya. Iya. Ini kenarinya dicincang kasar 100 gram. Dan yang pasti udah dipanggang ya Chef ya? Iya, dipanggang biar lebih wangi. Nah, kita taburi. Kita taburi. Pas 3 ya. Ini lebih sedikit ya. Nah di sini Smart Baker nanti cake ini kita panggang sekitar panas oven. Jadi kalau cake itu ada tips yang kalau panggang cake semakin dia tebal apinya semakin rendah tapi panggangnya lebih lama. Misalnya cake-nya tebalnya di atas 5 cm, apinya boleh 160 atau 170, tapi manggangnya mungkin bisa jadi 45-50 menit. Tapi kalau cake-nya cuma 1 cm, apinya lebih besar 180, tapi manggangnya lebih cepat, mungkin 25-30 menit. Kayak ini kan kurang lebih 30-35 menit. Apinya kurang lebih 180 derajat Celcius. Nah kita masukkan dulu satu ya. Ya boleh. Nanti sisanya bisa kita lanjutkan. Oke, berarti pertanyaan tadi juga udah terjawab nih ya. Kalau misalkan ternyata cuman bisa satu loyang dulu nih, itu nggak apa-apa. Nah itu nggak apa-apa ya Chef ya. Ini kita juga masukin satu persatu ya Chef betul. ya. Nah nanti ini kita panggang. Ya bentar kita gabungin ya. Iya. Ya, nanti satu dulu ya. Kalau gitu Smart Sisanya nanti kita Bakers. gabung. Ya. Smart Bakers, kalau misalkan Smart Bakers pengen tahu nih tadi cara pembuatannya di mana ya, itu bisa langsung aja lihat di Instagram kita di @smartpluspro. Di situ udah ada fotonya Chef Koko, nanti tinggal di swap aja. Di situ udah ada bahan dan juga cara pembuatannya seperti itu. Dan kalau misalkan Smart Bakers untuk tertarik pembelian produk bisa langsung aja klik link di bio Instagram kita di @smartpluspro. Nah kalau gitu Chef, tadi kan ngomongin waktu pemanggangan ya. Ini ada pertanyaan dari Warung Sari Rasa Curug. Itu waktu pemanggangan ideal itu berapa lama? Sesuai di resep biasanya panas oven 180 kurang lebih berapa? 30 sampai 35 menit. 35. Betul. Benar.
Nah, di sini ada lagi chef pertanyaan bagus nih dari Silvina. Ya. Itu menanyakan nih, kalau misalkan pakai selain pakai kacang kenari, itu kacang apa lagi chef yang kira-kira cocok? Ya, biasa di sini kalau gula palem itu cocoknya kenari, tapi kalau bisa boleh nggak diganti dengan almond bisa. Ya, Cuman almond. yang saya tahu biasa kalau almond sama kenari masih masuk ke gula palem, tapi kalau pakai kacang tanah agak aneh ya. Iya, Karena kacang tanah itu kadang-kadang baunya bau langu. Ya. Oke. Sebenarnya bisa diganti kacang apa aja ya chef ya, tapi Iya. kalau kacang tanah diusahakan jangan lah ya Jangan, chef betul, ya. ya. Oke. Nah di sini udah ada pertanyaan lagi nih chef dari Serelia _ Chandra. Chef, kalau misalkan susu kental manisnya diganti sama susu UTH itu bisa nggak? Iya, itu UHT atau susu berbeda ya. Jadi sini mungkin ibunya baru buat bikin ya. Jadi kalau susu kental manis kan seperti ini bentuknya, kental dan manis. Nah, sekarang bikin buttercream atau dengan dicampur dengan parfum cake margarin yang dikocok itu masa pakai yang cair ya kan tetap. Jadi pakainya kalau tidak mau pakai bisa. Nah, ini di skip sebagai apa? Tambahan lebih manis dan lebih moist cake-nya. Tapi kalau tidak pakai, kalau diganti susu dengan susu HT berbeda fungsi. Oke, Ya. karena dari lihatnya pun itu kan kental ya chef, susu kental manis ya. Iya. Iya, betul. sedangkan kalau misalkan UHT kan lebih cair Lebih ya cair chef ya, cairan. Jadi buat campur ke margarinnya agak aneh ya. Ini kan kental manis dengan cairan beda. Iya benar. Sebenarnya ini pun juga untuk penambahan rasa Penambahan aja rasa, ya betul. chef ya, seperti itu. Nah dari orang yang sama nih chef, Ya. kalau misalkan diganti nih cek, kalau misalkan kenarinya cocok nih chef, mau diganti dengan rasa kopi itu boleh Boleh. nggak, chef? Jadi di sini nanti bisa karena kalau pakai kopi berarti Smart Baker di sini Ibu @Serelia _ Sandra. Kalau mau pakai kopi berarti bumbu spekuk hilang. Bumbu spekuknya nggak pakai 10 gram, ganti pakai apa kopi pasta bisa 5 gram atau Nescafe bubuk boleh pakai 2 gram dicampur dengan air 1 sendok teh kita campur. Jadi jangan sampai nanti pakai bumbu spekuk, pakai kopi rasanya nano-nano. Iya benar. Jadi aroma Rasanya kopi, jadi bumbu aneh-aneh ya spekuk jadi chef ya. kayak minum jamu apa gimana? Ya, agak aneh Oke. ya. Nah kalau gitu ini ada pertanyaan lagi nih chef Ya. dari Christine KG Ya. April itu menanyakan kalau misalkan kuning telurnya dikurangi nih chef, apakah hasilnya tetap bagus chef? Berbeda. Jadi di sini Ibu Christine aja kita panggil ya, kali Christine, ya. ya. Jadi di sini kan tiap resep berbeda volume. Jadi kalau nanti dikurangin volume berbeda dan nanti semakin kurang kuning telur semakin nanti keempukannya beda. Jadi memang resep ini kalau jangan dirubah tambah nanti memang kalau ada resep yang lebih sedikit kuning telurnya itu kan resep kita banyak di IG-nya Smart Plus Pro atau Iya, di IG ataupun saya di Instagramnya, di website kita juga ada ya ada chef betul. ya? Jadi banyak macam resep, mau yang telur utuh, mau yang dengan banyak kuning telur itu ada. Tapi resep ini jangan dikurangin putihnya atau kuningnya, itu akan berubah dari tekstur. Dari tekstur dan mungkin bisa jadi gagal juga ya chef ya. Betul, ya. Benar ya. Nah kalau gitu di sini juga ada pertanyaan dari Dita 2410 itu Ya. menanyakan kalau misalkan nih chef kenarinya tadi diganti sama almond itu bedanya apa chef? Ya, di sini jadi Bu Dita, jadi di sini bedanya kenari. Kalau kenari kan memang ini ya biasanya banyak di Indonesia ya. Jadi ada kulitnya. Dan itu biasa kenari itu lebih gurih. Biasa kalau orang Manado lebih senang kenari. Ya. Nah, kalau almond memang dari almond beda. Jadi antara kenari sama agak ada perbedaan. Ya, kalau kenari yang banyak kan sih memang di Indonesia. Kalau almond lebih ke dari luar negeri ya, betul. Oke, bedanya di situ ya chef ya, Betul. berarti ya. Nah di sini ada pertanyaan dari Isfa itu menanyakan nih chef, kalau Ya. misalkan kenarinya menggunakan kacang apa Ya, saja? selain kenari bisa almond ya. Jadi kenari atau almond. Jadi jangan pakai nanti ini ya, pakai tadi kacang tanah. Agak Ya. aneh ya, betul. Nah, chef ini pertanyaan lagi dari Silvina itu menanyakan kalau misalkan pakai tepungnya itu protein rendah bisa nggak? Chef? Bisa. Jadi bikin cake di sini Smart Baker. Jadi bikin cake itu tepungnya protein rendah atau protein sedang. Atau mungkin saya pakai terigu protein tinggi bisa nggak? Bisa. Jadi kalau Bisa juga fungsi ya? dari terigu itu kan ada gluten. Jadi kalau pakai protein tinggi akan matang ke tidak. Nanti paling kuenya akan lebih kenyal. Karena semakin protein tinggi, semakin cake itu akan lebih ngaret kayak gitu. Oh Ya. gitu, oke. Nah chef di sini ada pertanyaan lagi dari Sherelia _ Chandra. Chef, Ya. lapisan pertama dan komposisi dengan lapisan kedua adonan itu sama ya chef? Nggak ada Sama. bedanya? Iya, jadi di sini lapisan pertama, kedua itu jadi biasanya kalau mau yang saya bilang tadi 2 loyang itu ditaburi dengan kenari, yang satu tidak.
Oke, berarti sebenarnya tergantung selera ya chef ya. Bisa 1 sama 2-nya nggak usah pakai kenari juga nggak apa-apa sebenarnya ya chef ya. Oke, nah chef di sini ada lagi nih chef pertanyaan dari Noer Himada itu menanyakan tips kalau misalkan mengurangi telurnya gimana chef? Mengurangi telur ini nggak bisa. Jadi resep ini tetap sama. Kalau pengen lebih irit, biasanya di resep yang lain kan ada. Jadi misalnya ataupun bikin setengah resep ya chef setengah resep, ya. Jadi memang telur lagi mahal sekarang. Dan memang kalau namanya Smiko pasti banyak kuning telur di sini. Ya. Oke. Nah chef di sini ada pertanyaan dari Silvina lagi nih chef menanyakan kalau misalkan 30 butir itu kurang lebih kan tadi chef bilang harus ditimbang juga ya gram-gramnya. Itu kurang lebih berapa chef berarti? Nah di sini Smart Baker jadi telur itu kan 1 butir biasa umumnya 50 gram. Nah itu biasanya kuningnya 20 gram, 1 butir putihnya 30 gram. Jadi kalau pakai 30 butir berarti kan 600 gram. Kalau misalnya kita pecahkan telurnya, kurang. Cuma 580 boleh tambahkan lagi 1 kuningnya. Nah putih telurnya 60 gram 2 butir. Jadi makanya harus ditimbang supaya apa nanti lebih stabil adonan cake-nya kalau misalnya kita bikin lebih dari satu resep ya. Oke. Nah chef di sini ada lagi nih chef yang kayak kasih testimoni sih chef dari Serelia_Chandra. Jadi dia menggunakan plumbum margarin juga nih chef. Dan bilang kalau misalkan dia rekomen banget nih karena bikin cake-nya tuh jadi lebih oke gitu ya chef ya. Berarti kalau misalkan Smart Bakers yang udah tertarik untuk pembelian produk bisa langsung aja klik link di bio Instagram kita di @smartpluspro. Nah chef, ini mungkin Dita baru masuk nih chef. Tadi kayak kocoknya berapa lama chef? Ya di sini Ibu Dita, jadi di sini palembum cake margarin ini kocok dengan mixer itu kurang lebih 8 sampai 10 menit. Ya, nah di sini kan Maria sudah kita terangkan bahwa palembum itu kan ada 2 macam, palembum margarin dan palembum cake margarin. Jadi kalau palembum margarin itu lebih condong ke fruity pineapple. Ya, kalau palembum cake margarin lebih condong ke fruity butter. Nah, chef, di sini ada pertanyaan bagus lagi nih. Nah, ini dari Endang.Setiawati itu menanyakan nih chef, apa bedanya dari gula pasir sama gula halus chef? Pasti ada beda. Jadi di sini Bu Endang, jadi kalau kita menggunakan kayak nanti tadi kan ada pakai gula palem dan gula pasir. Iya benar. Nah itu kalau diganti dengan gula halus bisa nggak yang gula pasirnya bisa? Cuma nanti volume cake-nya lebih padat kalau pakai gula halus. Apalagi gula halusnya kan kita beli. Kecuali kita ngeblender sendiri itu lebih asli. Nah biasanya pasti cake-nya volumenya tidak sama dengan kalau pakai menggunakan gula pasir. Oke, nah chef, ini ada pertanyaan bagus banget nih dari Ijo Dapur. Itu menanyakan nih chef, kalau misalkan dia beli margarin dan posisinya tuh kebuka nih chef kemasannya, gimana cara penyimpanan yang baik chef? Ya, jadi Smart Baker sini kalau kita beli palembum cake margarin bisa 1 karton ya. Iya benar. Kita pakai cuma hanya 1 kilo. Nah di sini nanti kita bisa pakai. Nah yang penting kita centong yang kita buat bekas mengambil margarin itu jangan taruh di margarinnya. Nanti kan akan kontaminasi. Jadi kita jadi udah pakai, tutup rapi, taruh dengan di suhu ruang. Tapi yang jangan deketan misalnya deket terasi, deket ikan asin, deket kopi itu akan berbau tajam. Itu akan mudah diserap oleh margarin ini. Jadi wanginya pun berbeda ya chef ya posisinya ya. Berarti kalau misalkan plumbum margarin ini pun kalau misalkan ditaruh di suhu ruang itu nggak apa-apa ya chef justru ya chef. Nggak harus di kulkas ya chef ya. Jadi tetap di suhu ruang, yang penting ditutup rapi, tidak boleh ada centong atau alat untuk mengambil si margarin tersebut. Takutnya apa? Kontaminasi ya. Oke. Nah di sini ada pertanyaan lagi nih chef dari Rensi_Gretsch itu menanyakan nih chef, kalau misalkan bisa nggak bikinnya itu lapis tanpa terigu? Bisa. Jadi nanti di sini resepnya berbeda. Jadi biasa harus banyak kuning telur. Cuman sekarang kita bikin cake itu untuk apa? Untuk biasanya mungkin orang yang untuk diet gluten apa gimana. Jadi bisa juga tanpa terigu, nanti bisa ganti dengan mungkin gluten free ya bisa. Tapi memang resep ini ya pakai terigu. Jadi nggak mungkin semua resep diganti dengan dari terigu diganti dengan tanpa terigu, berbeda resep. Ya. Oke, jatuhnya bisa tapi jatuhnya beda resep ya chef betul, ya. Nah ini pertanyaan bagus lagi nih chef. Kalau kita kan hari ini kreasinya pakai gula ini ya chef gula palm. Nah, sekarang posisinya ada pertanyaan dari Christine nih chef. Kalau misalkan mau ditambahkan matcha itu bisa nggak sih chef? Agak aneh. Oh agak aneh ya, maksudnya kan kalau dengan bumbu speku dengan matcha, kita ibarat matcha kan lebih ke melati ya. Benar-benar agak beradu nggak cocok. Biasanya kalau bumbu speku itu masih cocok ke kopi dengan spekuk masih mending ya, tapi agak aneh bertabrakan ya. Maksudnya matcha dengan bumbu spekuk agak aneh ya.
Berarti sebenarnya kalau disaranin jangan lah ya, Chef ya, karena wanginya itu jadi aneh nantinya ya, Chef. Nah, di sini ada pertanyaan bagus banget nih, Chef. Dari Hai Fauzia itu menanyakan, Chef, kalau misalkan bumbu spekuknya nggak punya nih, terus kayak di skip aja mempengaruhi kue nggak sih? Tidak, jadi bumbu spekuk itu pengaruh ke aroma. Jadi nanti kita tuh kan lebih ke jadi kita punya tagline di sini kan Palembang itu kan heritage ya, jadi lebih ke kue-kue tempo dulu. Jadi kalau tanpa bumbu spekuk ya nggak masalah, yang penting tapi kan jadi rasanya kayak rasa gula merah. Oh, oke. Nah, nih Chef, ada lagi pertanyaan bagus dari Nurul. Ini menanyakan loyang sih, Chef ya. Apa bedanya pakai loyang yang sekitar 22 cm, 22 yang tingginya 3 cm dengan yang 7 cm? Beda. Jadi di sini Smart Baker, Ibu Nurul. Jadi sini kalau Ibu Nurul ini ya, kalau pakai loyang yang pendek kan berarti pemanggangannya lebih merata. Jadi kalau yang misalnya kita kicknya pendek, cuma hanya 2 cm, pakai loyang yang 7 cm, otomatis kan panas ovennya itu tidak merata. Jadi pakai loyang sesuai dengan adonan. Kalau adonan kita penuh 5 cm ke atas boleh pakai yang 7 cm. Tapi kalau pakai loyang yang 3 cm, adonan 2 cm itu pas. Jadi nanti meratanya lebih bagus. Oke. Nah, ini saya dapat banget nih pertanyaan bagus dari Iva_Lensaka. Itu menanyakan nih, Chef, hasil akhir nih antara pemanggangan menggunakan oven tangkring dengan oven listrik itu ada bedanya nggak sih, Chef? Sebenarnya oven apapun kita gunakan ya. Jadi dari Ibu Iva, jadi kalau mau pakai oven tangkring, saya juga dulu belajar dari oven tangkring, dari baking pan itu. Yang penting kita tahu gimana cara pemanggangan. Jadi biasanya pakai oven apapun biasanya bagus. Pakai oven listrik juga bagus sama. Jadi yang penting kita jangan kepanasan atau memang terlalu misalnya suhunya rendah, nanti cake-nya akan kering. Jadi semua panggangan bagus. Yang penting kita bagaimana kita mahir dalam memanggang tersebut, cake-nya tersebut ya. Oke. Dan kalau nggak salah tadi juga sempat ada mention juga ya, Chef. Kalau misalkan ovennya tangkring, itu posisinya kita kasih dulu pertama di bawah ya, Chef ya. Kan oven tangkring di sini ya Smart Baker, jadi ada 2 loyang ya. Iya, jadi biasanya 2 loyang. Nah, jangan masukkan 2 loyang, tapi 1 loyang dulu, 80% udah mau matang. Nah, kita naikkan ke atas, baru loyang kedua masuk. Ya, kalau pakai 2 loyang, takutnya nanti yang bawahnya sudah matang, atasnya masih basah. Yang atasnya sudah kering, tapi bawahnya masih mentah. Ya, jadi harus satu persatu dulu. Nah, Chef, di sini ada pertanyaan bagus banget nih, Chef, dari Hava_Savory. Itu menanyakan nih, Chef, apa sih kelebihan dari pelembung margarin ini untuk ngebuat cake premium seperti kayak lapis Surabaya, kayak gitu, atau cake lainnya, Chef? Jadi Ibu Hava di sini _sweet&savory ya. Di sini jadi kelebihan pelembung itu karena pelembung itu kan trans fat free. Dari nabati, setelah itu kan di sini menghasilkan nanti cake-nya lebih moist, tentunya dengan aroma fruity butter. Jadi nanti itu hasil cake-nya itu moist, setelah itu ini bebas lemak trans, ya enak. Jadi kan bagus ya. Jadi kan karena lagi campaign siapa bebas lemak trans ya, betul. Dan bagus untuk kesehatan berarti ya, Chef, sebenarnya ya. Nah, berarti Ibu Hava di sini tuh kita tuh kalau untuk pelembung cake margarin ini banyak banget nih manfaatnya. Yang tadi kan bisa bikin lembut, moist, terus ada aroma fruity butternya. Terus ternyata yang paling utamanya itu adalah margarin bebas lemak trans. Ya, betul. Seperti itu. Dan ngebuat cake kita jadi lebih premium. Dan dijaga kesehatan juga ya, Chef, ya posisinya ya. Nah, di sini Smart Baker kita lihat di sini nanti kita bikin buttercreamnya ya. Boleh, buttercream. Ini buttercreamnya ini kita gunakan tadi 50 gram pelembung cake margarin, satu 50 gramnya Vilma Baker Cream Fat ini shortening, dan 50 gramnya susu kental manis. Sebentar saya mau minta tolong dulu ambilin bowl stainless ya, yang kecil buat kita kocok ya. Boleh. Nah, kalau gitu Smart Bakers yang ketinggalan tadi, tenang aja. Untuk video ini nanti akan diposting di Instagram kita di @smartpluspro. Dan kalau misalkan Smart Bakers sudah tertarik nih untuk pembelian produk, bisa langsung aja klik link di bio Instagram kita di @smartpluspro. Dan pengen tahu nih tadi bahan-bahannya apa aja dan cara pembuatannya itu gimana, bisa lihat aja di Instagram kita ataupun di Instagramnya Chef Koko. Itu udah ada fotonya Chef Koko, tinggal di swap. Itu udah ada cara pembuatan, lalu ada bahan-bahan yang dibutuhkan apa aja, itu Smart Bakers bisa lihat di situ, seperti itu. Nah, di sini sih kita udah tahap untuk bikin ininya ya, Chef,
buttercream ya, Chef? Karena di sini Smart Baker kan buttercreamnya bisa pakai mocha atau enggak. Jadi nanti di sini kalau mau pakai mocha ya memang cocok dengan menggunakan palembum cake margarin. Iya, karena di sini tuh resepnya sendiri pun beda ya, Chef ya. Kita warnanya tuh sekitar warna-warna coklat-coklat gitu ya, Chef mocha, ya. Mocha, betul. Jadi di sini kita lihat ya, membuat buttercreamnya, palembum cake margarin 50 gram sesuai di resep. Setelah itu ini shorteningnya Vilma Baker Cream Fat yang aroma vanila. Iya. Nah, dan susu kental manis. Nah ini buttercreamnya kita kocok kurang lebih selama kalau pengen lebih mengembang 5 menit. Ya. Selama 5 menit. Ya. Nah mocha pastanya kita tambahkan. Boleh pakai 5 gram, boleh ya, bentar kita. Oke, berarti ini lagi pencampuran untuk bikin buttercream nih, Smart Bakers. Ya. Nah, di sini karena kita warnanya agak coklat, jadi kita mau bikin agak rasa mocha ya, Chef pakai ya? 5 gram aja cukup ya. Sekitar 5 gram. Oke. Dan kebanyakan mochanya nanti takutnya kan aneh, jadi bercampur dengan si bumbu spekuknya. Bumbu spekuknya. Ya. Ini kita kocok ya, bentar, kita sisihkan dulu. Nah, Smart Bakers yang udah tertarik untuk pembelian produk, bisa langsung aja klik link di bio Instagram kita di @smartpluspro, ataupun kalau misalkan Smart Bakers ketinggalan, tenang aja, bisa lihat di Instagram kita di @smartpluspro. Nanti abis ini videonya akan diupload lagi. Ya. Kita kocok pelan dulu ya. Oh belum, betul. Bentar, lepas. Nah, ini untuk pembuatan buttercreamnya sendiri kita bakal kocok dulu nih. Ya. Kocok dulu sampai tercampur merata kurang lebih 5 menit. Kurang lebih 5 menit. Kita ratakan dulu ya. Oke. Ini kita ratakan manual ya, Chef ya? Wah, betul. Nah, takutnya ada yang nggak merata, menempel di pinggir ya. Oke. Nah, Chef, di sini udah ada pertanyaan lagi nih, Ya, Chef. boleh. Bentar, kita bisa dulu bentar ya. Boleh, Chef. Banyak ya pertanyaannya, bagus Iya, ya. banyak banget nih, Chef, Antusias pertanyaan ya. masuknya, Chef. Sudah ya. Kita sisihkan dulu. Nah, ini kita sisihkan. Ya. Ini yang sudah dicampur antara pelambung cake margarin, Vilma Baker Cream Vilma Fat, Baker Cream dan Fat, mocha pasta serta susu kental manis. susu kental manis. Ya, nah ini udah. Ya kita sambil nunggu kita bikin apa? Nanti kita nunggu yang cake matang. Kita pertanyaan dulu kita jawab ya. Boleh, Chef. Di sini udah ada banyak banget pertanyaan nih, Chef. Ya. Kalau misalkan dari Yurita _Umi itu Ya. menanyakan nih, Chef, penambahan vanilla essence itu untuk maksimalnya itu bisa nggak sih, Chef? Hasil Jadi maksimal. bikin untuk pakai vanilla, boleh pakai pasta, boleh pakai bubuk. Tapi kalau kebanyakan vanilla, nanti takutnya pahit ya. Oke. Nah, terus habis itu kalau misalkan ada lagi dari Lina _Klim Ya. 165 Ya. 68 itu menanyakan nih, Chef, kayak bahan kering itu idealnya diaduk dengan tangan atau pakai mesin, Chef? Dan di sini Apa Ibu bedanya? _Lina_Lim, selama kita menggunakan cake emulsifier, saran saya akan pakai mixer pelan-pelan. Jadi sesendok. Jadi kalau pakai tangan bisa sambil diayak, tapi takutnya kan tidak tercampur merata. Enakan pakai mixer tapi secara perlahan. Ya. Oke, nah Chef, ini ada pertanyaan lagi Ya. dari Kismainsta. Itu menanyakan nih, Chef, apakah adonan yang menunggu giliran Ya. itu bisa bikin bantet nggak sih, Chef? Tidak, yang sini yang penting jadi Ibu Kismanita. Di sini yang penting kita proses pengocokan tepat, tidak over mixing, pengadukan dengan palem cake margarin tercampur merata. Kita bagi 3 loyang, yang tadi saya bilang karena kita menggunakan cake emulsifier, itu cake-nya akan tetap stabil 8-10 jam. Yang penting kan panggang dulu 1 loyang, jadi nanti dia stabil. Bantet itu kenapa? Karena mungkin pengocokannya over mixing atau mungkin pengadukan margarinnya, khususnya kalau pakai margarin cair. Diaduk kelamaan dia akan turun ke bawah.
Ya, pengadukan margarin ini tidak tercampur merata. Sebenarnya mah kalau menunggu oven nggak bikin cake itu bantet ya, betul, Chef ya? Itu dari proses pengocokan dan pengadukan yang salah, betul. Oke, berarti karena cara pembuatan di awalnya ini udah salah, jadi bikin cake-nya itu bantet, seperti itu. Nah, Chef, di sini ada pertanyaan juga nih, Chef, dari Yurita_Umi yang tadi Chef menanyakan, apa penyebabnya sih kalau misalkan lapisnya itu jadi encer, Chef? Oh, adonannya encer itu karena apa? Karena proses pengocokan tadi mungkin ngocoknya kurang mengembang kental, sudah masukkan tepung. Ini yang penting pokoknya proses pengocokan telur, kuning telur, putih telur, gula pasir, gula palem dan cake emulsifier sampai mengembang kental. Jadi kalau kurang kental, berarti itu akan mengakibatkan adonannya akan lebih encer. Oke. Nah, kalau tadi kan kita nggak pakai dicairin ya, Chef, yang ya, betul, ini kita kocok pancake margarinnya, betul. Tapi kita kalau misalkan di atas 250 kita kocok ya, Chef ya. Jadi margarinnya kalau saran saya, jadi smart baker, Bapak atau Ibu, jadi kita bisa pakai margarin 400 gram. Kita timbang dulu 425 gram. Jadi lebihkan 25 gram karena apa? Waktu proses pengocokan itu kan ada yang nempel di nanti di wadah atau di mixernya. Jadi nanti yang masuk ke adonan kita pas 400 gram. Jadi memang harus dilebihkan 25 gram atau 20 gram. Jadi biar nggak mengurangi jumlah yang akan kita gunakan. Nggak akan mengurangi dari jumlahnya ya, Chef ya. Seperti itu. Nah, kalau gitu, Chef, tadi kalau boleh tahu pelembung cake margarin ini bisa buat apa aja sih? Jadi pelembung cake margarin di sini kan Smart Baker dan Maria. Di sini pelembung cake margarin ada dua. Jadi pelembung margarin maksudnya, pelembung margarin dan pelembung cake margarin. Pelembung margarin itu warna indusnya yang merah, pelembung cake margarin yang indusnya warna hijau. Nah, di sini pelembung ini terbuat dari ini ya, dari nabati, trans fat free. Setelah itu aromanya beda. Jadi kalau pelembung margarin lebih ke fruity pineapple atau buah-buahan, tapi kalau fruity ini fruity butter kita adalah pelembung cake margarin. Pelembung cake margarin. Ya. Nah, ini cake-nya sudah matang ya. Wah, jadi Smart Baker kita lihat di sini, saya pakai sarung tangan dulu. Ya. Nah, kalau misalkan Smart Bakers yang ketinggalan, tenang aja karena video ini akan langsung diupload lagi nanti setelah ini. Dan kalau misalkan Smart Bakers sudah tertarik untuk pembelian produk, bisa langsung aja klik link di bio Instagram kita di @smartpluspro. Atau kalau misalkan ketinggalan juga nih pengen tahu bahannya dan cara pembuatannya itu gimana, bisa langsung aja lihat di Instagram kita di @smartpluspro ataupun di Instagramnya Chef Koko. Ya. Nah, itu posisinya pada saat dilihat ada flyernya Chef Koko ya, Chef ya. Tinggal di swap aja udah ada bahan dan juga cara pembuatannya seperti itu. Nah, di sini sudah jadi ya, Smart Baker di sini kita lihat tuh. Wah, nah, di sini ya tinggi tuh. Jadi cukup tinggi ya. Jadi di sini saran saya kalau Smart Baker membuat cake jangan sistem kayak dulu belajar ya. Jadi cake dipanggang 30 menit. Jadi nanti 20 menit kita buka tusuk dengan tusukan sate. Nanti di kiri kanan. Jadi banyakkan ditusuk, nanti kuenya juga banyak berlubang dan kuenya akan turun. Jadi kita bisa pegang seperti, jadi kalau cake-nya membal berarti dia sudah matang sempurna. Sudah matang sempurna. Seperti itu. Di sini kita siapkan wadahnya. Bentar. Nah, berarti di sini udah ada 3 cake yang tadi nih, yang tadi kita oven satu persatu. Ini posisinya udah matang. Dan kalau untuk kreasiin sendiri nih, kayak Smart Bakers pengen yang lapis 1 atau lapis 2-nya nggak pakai kacangnya, itu nggak apa-apa ya, Chef? Betul. Ya? Mau misalnya cuma 2 kasih kenari, yang satunya enggak, tidak masalah. Ya, nah, di sini ya. Lanjut ya. Kita poles dulu ya. Jadi di sini Smart Baker. Jadi kita lapis dengan tadi buttercream yang menggunakan pelembung cake margarin dan Vilma Baker Cream Fat. Buttercream mocha, mau mocha boleh, mau yang kuning juga boleh. Kita lapis. Ini kita lapiskan perlahan. Ya. Nah, ini cocok juga kalau mau dikasih dengan teng-teng kacang, masih cocok ya, kenari dan Iya, benar. Masih masuk ya, Chef? Masih masuk, betul. Ya, Chef. Ini cocok, kita lapis. Kita tumpuk. Nah, ini yang kedua. Ini lapisan kedua. Tuh, kalau sudah dingin, jadi kita lapis dengan adonannya ini dengan cake-nya itu setelah cake-nya dingin ya. Jangan masih panas. Masih panas ini buttercream-nya akan lumer. Buttercream-nya akan lumer. Dan posisinya benar-benar tinggi ya, Chef ya. Nah, di sini ada juga yang boleh nggak kalau misalnya di sini nggak pakai kenari. Kita kupas kulitnya bisa supaya nanti lebih nempel. Tapi kita ini kan ada kenari, nggak usah dikupas ya. Nah, kita habiskan dulu buttercream-nya biar pas untuk 2 lapis ya. Untuk 2 lapis ya. Betul. Kita lapiskan. Nah, ini cake enak banget ini ya. Jadi cake yang lebih kerasa untuk yang jadul ya. Iya, benar. Ini kita menggunakan pelembung cake margarin yang aromanya fruity butter. Cake yang moist. Setelah itu kan juga
hasilnya premium. Bener banget. Yang ketiga, ini yang ada kenarinya banyak, ya tuh. Wah, ini lapisan ketiga ya chef ya? Iya. Nah dengan ini mungkin dari Smart Baker nanya, "Aduh ini harga jualnya berapa?" Iya benar. Karena telurnya mahal, ini kan telur kan sekarang mungkin ada yang 30.000 lebih kan. Nah ini 30 butir berarti 2 kilo 60. Iya, Tapi dengan palembum cake margarin harga memang jadi modal dasarnya ini saya timbang dengan buttercream kenari itu memang kenari agak mahal sekarang. Kenari sekarang lebih mahal daripada almond. Ya jadi modal dasar ini kurang lebih 125.000. Nah biasanya dijual berapa? Biasanya dijual berapa? 200-an, 200.000 nggak apa-apa bisa juga kan. Ya, nah seperti ini ya. Karena wanginya aja tuh udah enak banget Iya, chef. wanginya Dari benar-benar aroma sisi wangi, fruity butternya. fruity betul. butter. Dan posisi kuenya pun dapat dilihat di sini tuh tinggi banget ya chef Tinggi. ya. Mungkin ini 11 per 12 cm ya. 11 sampai betul. dengan 12 Nah, seperti ini ya, cm tuh ya. tinggi ya. Kicknya tuh. Oke. Ini bisa buat hantaran atau nanti untuk ini udah deket Natal ya bisa Iya, juga nih kita ya, udah mau persiapan. deket Natal. Jadi seperti ini ya Smart Baker. Jadi hasilnya lapis piku kenari dengan menggunakan palembum cake margarin. Cake-nya mantul, tuh moist, ya matang sempurna. Jadi kalau bikin Matang cake itu sempurna. manggangnya harus matang, jangan sampai nanti kurang kering. Memang harus benar-benar kering, nanti cake-nya akan lebih tahan lama. Mungkin ini awet berapa lama di suhu ruang? Ini bisa tahan biasanya kalau di suhu ruang 4 sampai 5 hari. Tapi kalau 4 sampai dengan 5 ya hari. kalau di chiller bisa 2 minggu, di freezer berbulan-bulan lebih lama juga, betul. Berarti tergantung ya chef Gantung, ya. betul. Nah di sini hasilnya yang di sini ya, Smart Baker yang kita display, cake-nya moist, memang pori-porinya lebih halus ya. Nah, Ya, ini tuh kalau biasanya tuh pinggirannya kita potong lagi ya, ya chef ya? kita pinggirnya kita trimming ya, biar nanti apa? Supaya nanti lebih rapi. Kayak di Biar display lebih itu saya rapi. rapikan, betul ya. Sambil nunggu ada pertanyaan dulu sebelum nanti kita pilih 5 pemenang ya. Ada chef, tadi ada pertanyaan masuk Ya, chef menanyakan, betul. kenapa sih kalau misalkan cake itu kadang ada yang bikin seret chef? Ya bikin seret itu karena margarinnya kurang. Jadi kalau misalnya kan ada cake yang cake jadul zaman dulu itu, karena cake-nya itu misalnya telur utuh, terigunya banyak, tapi margarinnya cuma sesendok. Jadi nanti dimakan akan seret. Kalau cake ini yang lapis piku kenal ini dijamin mantul ya. Jadi karena kan Dijamin mantul. kita menggunakan kuning telurnya juga banyak, jadi lembut dan tentunya menggunakan palembum cake margarinnya cukup banyak. Jadi nanti lebih enak. Jadi cake itu yang enak itu kan dimakan, dikunyah itu lebih enak ya. Jadi lebih terasa gurihnya. Lebih terasa gurihnya ya Betul. chef ya. Chef ada pertanyaan masuk lagi nih Ya. chef dari Mary menanyakan Ya. nih chef, kalau misalkan bubuk spikuknya itu kita ganti dengan kayu manis itu bisa nggak chef? Bisa, cuman kalau saya lebih suka bumbu speku karena kalau kayu manis kan bau tok kayu manis kayak jamu Iya, ya. benar, Kalau bumbu speku kan betul. ada pala, ada segala macam, jadi enakan pakai bumbu speku. Kalau yang cinnamon roll boleh pakai dengan kayu manis. Kalau ini kan enakan tetap pakai bumbu speku. Ya. Tetap harus pakai ya Pakai chef betul ya. ya. Nah, kalau misalkan nih chef ada pertanyaan lagi dari Ya. Dita, kalau misalkan menggunakan krim yang langsung jadi gitu bisa juga ya chef Jadi ya? di sini Bu Dita beli yang buttercream yang udah jadi ada kan, tapi memang itu buttercream yang sudah jadi itu kan kadang-kadang kita nggak tahu bikinnya dia udah berapa lama. Iya benar Nah, kan benar. bikin sendiri benar. kocok dengan palembum cake margarin, Vilma Baker cream fat, gula cair atau susu kental manis atau dengan gula tepung. Oke. Nah kalau buttercream pakai gula tepung bedanya apa? Lebih ada kayak pasirnya. Tapi Lebih kalau ada pakai gula pasir-pasirnya. gula cair itu kan lebih lembut. Cuman memang pakai gula cair kan adonannya lebih agak sedikit encer betul. Sedikit Ya. encer. Nah chef, ada lagi nih chef pertanyaan Ya. chef. Kalau misalkan kita kan tadi bikin buttercreamnya pas banget ya chef Ya, ya, nggak betul. terlalu banyak dan nggak terlalu sedikit Ya. juga. Dan kalau misalkan ada smart bakers yang bikinnya itu banyak, Ya. jadi bisa bertahan berapa lama? Bisa, jadi sini Smart Baker kalau bikin misalnya margarin saya bikin 2 resep ternyata kelebihan. Boleh Iya. masukkan kantong plastik pet, taruh di chiller. Nanti kalau mau pakai tinggal keluarkan dari chiller, tunggu 1 jam kita bisa pakai. Ada juga kalau saya banyak bikin dia taruh di freezer. Tapi kalau sudah taruh di freezer itu jangan nanti kocok lagi, nanti dia akan lebih susut. Jadi buttercream itu kalau sudah dikocok, taruh di freezer kaku. Nanti di thawing 1-2 jam. 1 atau 2 Kalau dia, jam? atau 3 jam sampai dia suhu normal. Kalau kita kocok lagi dia akan susut lagi jadi lebih kecil. Oke. Nah chef kalau misalkan untuk yang cake ini, Ya. kalau mau diganti wangi-wanginya kayak rum gitu masih oke nggak sih? Agak aneh. Kalau Agak saya bilang aneh sih juga kalau ya? cake itu kalau cake mocha boleh pakai lem, tapi kalau cake bumbu speku
agak aneh. Jadi nanti bercampur. Enak kan kalau cake mocha boleh, tapi kalau cake yang lapis piku ini sebaiknya jangan gunakan rem. Ya. Oke. Nah, Chef, ada lagi pertanyaan bagus dari Fitrianisa nih, Chef menanyakan. Kalau misalkan cake-nya itu setelah dipanggang itu agak ada yang nggak rata, itu kenapa, Chef? Ya, pertama ya Ibu, jadi kalau biasa kita tuangkan ke loyang itu mungkin kita tidak rapikan. Jadi atau mungkin loyangnya agak sedikit nggak rapi. Jadi mungkin agak jadi miring ke kiri ke kanan. Jadi memang kita lihat loyangnya kita rapikan, atau mungkin si ovennya pun nggak merata. Oh, oke. Nah, Chef, ada pertanyaan bagus lagi nih dari Hai Fauzia. Itu menanyakan nih, Chef, kan kita lapis-lapis nih ya, Chef ya. Tapi kalau lapisannya itu biar nggak lepas, gampang lepas itu gimana? Ada caranya Ibu Fauzia. Jadi tadi yang saya bilang, jadi kita kan ada 3 loyang. Yang 2 loyang kasih kenari, yang 1 loyang jangan. Jadi nanti yang 1 loyang itu buat di tengah. Waktu kita ngelapis yang pertama kan ada kasih krim. Dan yang kedua itu nanti lapisan yang cake yang kedua kita kupas kulitnya. Jadi akan lebih nempel. Tapi saya sih lebih sayang ya, karena itu kan aromanya lebih keluar dari kulitnya itu. Iya, benar-benar sayang ya jadinya betul. Karena posisi juga kan tadi kalau kita itu tambahan kacang lagi ya. Kacang kenari betul. Kenari lagi. Nah, Chef, kalau gitu di sini enggak terasa banget nih, Chef. Kuenya kita udah masak. Sudah 1 jam ya. Udah 1 jam juga. Betul. Dan Chef, di sini kan tadi kita janjiin kalau misalkan kita bakal ada bagi-bagi hadiah untuk 5 orang pemenang nih, Chef. Mungkin boleh disebutkan nih, Chef, untuk 5 orang pemenangnya? Boleh. Nah, di sini ada 5 orang pemenang ya, jadi Smart Baker. Pemenang pertama, nah ini pertanyaan memang bagus dari Ibu. Dari tadi ya. Ya, Ibu Hafa _sweet and _savory. Selamat ya Ibu. Selamat. Ya. Yang kedua, untuk yang bakul _pastry. Ya, selamat. Ya. Yang ketiga. Yang ketiga, Rensi _grac. Selamat. Selamat. Keempat. Yang keempat, Ijo Dapur. Selamat. Selamat. Yang terakhir adalah anekaroti.id. Selamat kepada semua pemenang. Smart Bakers yang udah tadi nanya tapi masih belum menang, nggak apa-apa ya, Chef. Betul, ya, tenang aja. Nanti kita akan kita akan ada live berikutnya lagi. Jadi setelah ini nanti selalu pantau aja nih sosial medianya kita ya, Chef ya. Karena nanti bukan cuma ada live doang, tapi kita bakal ada kayak event-event, dan belakang ini juga kita udah ada event offline ya, Chef ya. Betul, ada offline, jadi kita bisa mungkin berinteraksi langsung datang, ikut bergabung bisa juga, betul. Dan nanti bisa langsung ketemu sama Chef Koko dan tanyanya nggak pakai online lagi ya, Chef ya. Tanya ketemu, betul. Iya, langsung tanya ketemu gitu. Kalau gitu terima kasih untuk Smart Bakers yang udah setia terima kasih ya Smart Baker. Dengan pambumnya. Nanti kita kalau misalkan untuk pembelian produk, Smart Bakers bisa aja lihat langsung di link kita di bio-nya. Itu klik link bio Instagram kita di @smartpluspro. Ataupun kalau misalkan untuk kayak tadi nih ketinggalan, pengen tahu step by stepnya, itu bisa langsung lihat aja juga di Instagramnya Smart Plus Pro ataupun Chef Koko ya. Ya, Hidayat Chef Koko di IG saya, betul. Betul. Nah, kalau gitu terima kasih untuk Smart Bakers yang sudah setia. Sampai bertemu lagi. Terima kasih, sampai bertemu lagi. Tetap jaga kesehatan ya. Gitu.